Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita akan coba sedikit memahami tentang apa itu aljabar linier. Di semester ini kurang lebih ada 5 bab tentang aljabar linier, ada matriks, ada ruang vektor, transformasi, nilai eigen, dan hasil kali dalam. Untuk sekarang mungkin kita akan coba memahami tentang matriks terlebih dahulu. Matriks yang ada di perkuliahan tidak berbeda jauh dengan yang di SMA, ordonya masih sama gitu kan, definisinya ya ada baris, ada kolom, cuma perbedaannya mungkin di SMA itu bentuknya diperumum. Jadi kalau misalnya di SMA cuma contoh aja, misal matriks 2x2 seperti apa, kita akan perumumnya jadinya kurang lebih seperti ini. Jadi ada A11, A12, A13 dan seterusnya. Nah, A11, A12, A13 dan seterusnya itu adalah entry atau elemen dari matriks itu. Selain itu, di perkuliahan juga kita akan lebih menyederhanakan bentuk matriks yang besar ini. Asalnya A-nya itu seperti ini, kita akan coba sederhanakan menjadi kurang lebih yang seperti ini. Ini A-nya itu sama dengan AIJ, lalu ada huruf J sama dengan N, I sama dengan M, I, J sama dengan 1. Artinya, ya I-nya itu bergerak dari 1, lalu kedua, ketiga sampai ke M, sedangkan J-nya itu bergerak dari 1, kedua, ketiga sampai ke N. Kalau misalnya melihat di sini, I itu yang kiri bergeraknya ke bawah, sedangkan M itu yang kanan bergeraknya ke kanan. Nah, dalam matriks juga ada operasi yang tidak berbeda jauh dengan yang di SMA, ada penjumlahan, pengurangan, ada perkalian matriks dengan konstanta, ada perkalian matriks dengan matriks. Ada beberapa sifat operasi tentang matriks. Sifat ini ada karena kita ingin menunjukkan apa aja sih yang bisa kita lakukan terhadap matriks. Contoh misal yang pertama, ada A tambah B sama dengan B tambah A. Artinya dalam penjumlahan matriks berlaku sifat komutatif. Untuk yang nomor 8, contohnya A kali B tidak sama dengan B kali A. Artinya dalam perkalian matriks tidak bisa bersifat komutatif. Karena tidak berlaku sifat yang nomor 8 ini, maka kalau misalnya ada perkalian matriks A kali B kali C, maka kita nggak bisa mengkalikan A dan C dulu, harus A dan B dulu atau B kali C dulu. Matriks ini kan ada transpose, ada determinan, ada inverse, dan mungkin nanti ada tambahan tentang trace. Untuk transpose ini ya kurang lebih sama ya, baris jadi kolom, kolom jadi baris, cuma kalau misalnya kita melihat rumusnya, ya rumusnya kurang lebih jadi seperti ini. Selain itu ada juga sifat-sifat transpose. Mungkin kita fokus kepada yang nomor 4 saja karena ya itu yang cukup menarik. A kali B kalau kita transposkan itu sama dengan B transpose kali A transpose, jadi boleh keluar cuma harus ditukar gitu. Ada selanjutnya trace. Sebagai catatan, untuk mencari trace, untuk mencari determinan, untuk mencari inverse, matriks yang digunakan itu haruslah matriks persegi. Kalau ada matriks ordonya 3x4 itu trace-nya nggak bisa dicari, determinannya nggak bisa dicari, apalagi inverse-nya. Kalau transpose-nya ya bisa, 3x4 bisa ditranspose-kan. Cuma kita melihat apa itu trace. Trace itu adalah jumlah diagonal utama, lebih mudah dari determinan. Kalau determinan kan rumusnya lumayan ribet ya, tapi kalau trace itu sederhana. Misal ada matriks 3x3, A-nya itu sekian, berapa trace dari A? Maaf, itu A harusnya ya. Ya kita tinggal jumlahkan saja semuanya. 3 tambah 4 tambah min 1 hasilnya adalah 6. Di sini juga ada beberapa sifat dari trace dan ya kurang lebih seperti ini. Nah, sekarang kita masuk kepada determinan. Determinan itu ya kurang lebih mirip dengan yang di SMA, yang 2x2 nya itu rumusnya A min BC, yang 3x3 nya itu bisa menggunakan sarus gitu kan, yang memindahkan kolom ke satu dan kolom kedua ke kanan, lalu kalikan tambah kurang. Nah, tetapi kita akan coba memahami dari mana determinan itu berasal. Determinan ini punya banyak fungsinya. Kita bisa mencari solusi suatu SPL dengan determinan. Kita juga bisa menentukan apakah suatu matriks itu punya inverse atau enggak dengan determinan. Nah, determinan itu berasal dari formula Leibniz yang kurang lebih seperti berikut.
determinan A itu sama dengan A-nya seperti dikasih mutlak, itu simbol dari determinan. Nah di sini ada rumusnya, ada sigma, ada signum, ada pi, ada tau. Mending kita skip dulu saja. Tapi ini tuh adalah asal mula dari mana rumus tentang determinan berasal. Kita masuk ke inverse. Inverse ini ya, inverse sama dengan 1/4 determinan A dikali A join A. Syarat suatu matriks memiliki inverse adalah determinan A-nya tidak 0, karena kalau determinannya 0 maka ya 1/0 itu kan tidak terdefinisi ya, jadi inverse-nya tidak akan ditemukan. Ada beberapa sifat inverse dalam matriks, dan kalau misalnya kita melihat sifat yang ketiga ini sama dengan sifat transpose yang keempat. Sifat yang ketiga itu A kali B, kalau diinverskan A kali B, A dan B nya itu boleh keluar asalkan dia dibalik jadi B inverse dikali A inverse. Kita ke contoh soal yang pertama, misal A nya itu, B nya itu 2 kali 2 keduanya. Kita akan coba cari A kali B, B transpose kali A transpose, A kali B lalu determinannya, dan A inverse. Untuk A kali B sederhana ya, untuk B transpose kali A transpose juga sederhana. Kita bisa mencari B transpose nya dulu, A transpose nya dulu, lalu dikalikan. Atau bisa juga karena A kali B nya itu udah diketahui, ya kita tinggal transpose kan, karena B transpose kali A transpose itu sama dengan A kali B ditranspose kan. Untuk nomor 3, karena nomor 1 udah ketahuan gitu ya, determinan matriks 2 kali 2 itu kan nggak sulit ya, tinggal AD min BC. Untuk nomor 4 juga mencari inverse-nya tidak terlalu sulit. Kurang lebih jawabannya seperti ini. Kita masuk ke contoh soal yang kedua. Misalkan A itu adalah suatu matriks 3 kali 3. Yang ditanyakan adalah determinan dari A. Ya kalau kita pakai sarus tuh memisahkan, membuat ulang kolom pertama dan kolom kedua lalu mengkali-kalikan. Maka kurang lebih hasilnya seperti itu. Karena ini dalam bentuk variabel ya cukup hasil akhirnya juga dalam bentuk variabel. Di sini ada formula Leibniz, determinan A itu sigma signum tau dikali pi AI tau I. Boleh dilihat sejenak ya, mungkin bisa mendapat inspirasi mengapa seperti ini. Di sini itu apa sih definisi signum? Kita melihat dulu, misal ada angka 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yang dilihat di sini adalah urutannya. Kita mulai dari angka 1. Berapa banyak angka di kiri 1 yang lebih besar dari 1? Tidak ada, tentunya karena dia paling kiri. Kalau misalnya kita melihat angka 2, berapa banyak angka di kiri 2 yang lebih besar dari 2? Enggak ada juga. Berarti 0. Oke, kita lanjut ke nomor 3, ke angka 3. Berapa banyak angka di kiri 3 yang lebih besar dari 3? Tidak ada juga, artinya totalnya 0. 0 itu genap. Kalau genap, maka dia jadi positif. Makanya signum 1, 2, 3 itu berubah jadi plus. Signum itu nanti berubah, ada yang jadi 1, ada yang jadi min 1. Dia berubah jadi 1 kalau jumlahnya itu, jumlah yang tadi kita hitung-hitung itu hasilnya genap. Signum akan berubah jadi min 1 kalau yang kita hitung-hitung tadi itu jumlahnya ganjil. Contoh misalnya yang angka kedua 132. 132 itu kan kalau kita hitung 1, berapa banyak angka di kiri 1 yang lebih besar dari 1? Nggak ada, 0 berarti. Berapa angka yang di kiri 3 yang lebih besar dari 3? 0 juga. Kalau kita ngelihat 2, berapa angka di kiri 2 yang lebih besar dari 2? Ada 1. 0 tambah 0 tambah 1 itu kan dijumlahkan jadi 1. 1 itu ganjil, makanya 132.
signum 132 itu berubah menjadi negatif. Dan kurang lebih seperti ini tentang signum. Kita masuk pada sistem persamaan linear. Sistem persamaan linear itu persamaan, Pak. Persamaan itu artinya adalah sesuatu yang memiliki variabel. Beda dengan kesamaan. 2 tambah 1 sama dengan 3 itu kesamaan. Nah, persamaan itu contohnya 2x plus 1. Apa itu persamaan linear? Linear itu artinya variabelnya pangkatnya 1. Apa itu sistem? Artinya ada beberapa sistem. Ada beberapa persamaan linear, mereka semua bergabung menjadi sebuah sistem. Nah, sistem persamaan linear dia bisa kita ubah menjadi bentuk matriksnya kurang lebih seperti berikut. Sebagai catatan, jika konstantanya atau hasilnya itu bernilai 0, maka kita katakan SPL itu sebagai SPL homogen. Ada 3 jenis solusi pada SPL. Yang pertama ada solusi tunggal, yang kedua ada solusi tak hingga banyak, yang ketiga ada tidak memiliki solusi sama sekali. Apa definisi solusi? Solusi itu ya nilai variabel yang memenuhi SPL tersebut. Kalau tunggal artinya cuma satu nilai yang memenuhi, nggak ada yang lain. Kalau tak hingga banyak artinya ada banyak banget nilai yang memenuhi ketika disubstitusi. Ketika solusinya tidak ada, artinya tidak ada nilai variabel yang bisa disubstitusi ke SPL tersebut. Kita coba ke solusi tunggal terlebih dahulu. Kalau SPL ini kita ubah ke dalam bentuk matriks yang ada matriks koefisien dan matriks hasilnya, lalu kita OBE-kan, maka ciri-ciri solusi tunggal adalah akan ketemu identitas. Didapat X1 sama dengan 2, X2 sama dengan min 1, dan X3 sama dengan 3. Berbeda dengan yang solusi tak hingga banyaknya. Ciri-cirinya itu adalah tidak terbentuk identitas di akhir, maka kemungkinan dia adalah solusi tak hingga banyaknya. Penyelesaian di akhir di sini adalah ada muncul parameter. Ketika muncul parameter artinya X solusi yang didapat itu bisa berubah-ubah. Kalau solusi yang didapat bisa berubah, artinya ada tak hingga solusi banyak yang memenuhi SPL tersebut. Jika yang nomor 1 itu X1 sama dengan 2, X2 sama dengan min 1, X3 sama dengan 3, kita substitusi ke sistem persamaan, itu memenuhi. Nah, selain solusi ini, tidak ada solusi yang lain lagi yang memenuhi SPL nomor 1. Tetapi untuk nomor 2 ada banyak solusi SPL yang bisa terbentuk. Kita pilih aja sembarang parameternya berapa, bebas. Parameter itu real. Kita ingin pilih S-nya itu 10, T-nya itu 1 misal, maka nanti didapat suatu solusi, kita substitusi ke soal di awal, maka pasti memenuhi. Kita coba ke SPL yang tak memiliki solusi. Ciri-ciri SPL yang tak memiliki solusi adalah ketika diubah ke dalam bentuk matriks lalu kita OBE-kan, maka di sini ada ketidakkonsistenan. Jadi pada matriks koefisien ada baris 0, tetapi pada matriks hasil bukan 0, maka dia tidak konsisten. Ketika tidak konsisten seperti itu, SPL tersebut tidak memiliki solusi. Tidak ada satupun nilai X1, X2, X3, X4 yang memenuhi SPL tersebut. Terima kasih.